Selamat datang di Kabupaten Sorong, Kabupaten Masa Depan, Harapan Semua Insan. Inilah geliat pembangunan dan hasil-hasilnya yang merupakan kerja keras pemerintah Kabupaten Sorong dan masyarakat Kabupaten Sorong di bawah kepemimpinan Dr. Stefanus Malak, MSI. Saya Bupati Sorong, Dr. Stefanus Malak, MSI, pada kesempatan yang baik ini dapat menyampaikan hal-hal yang menyangkut pembinaan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Sorong selama masa kepemimpinan saya. Kabupaten Sorong adalah salah satu kabupaten yang secara administrasi terletak di bagian barat Provinsi Papua Barat, tepatnya di Kepala Burung, terus menggeliat dan memacu diri dalam pembangunan agar terus maju dan mensejahterakan masyarakatnya. Kabupaten Sorong yang adalah kabupaten induk dari sejumlah daerah-daerah pemekaran di Provinsi Papua Barat seperti Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Maibrat. Wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Sorong terdiri dari 33 distrik, 26 kelurahan, dan 247 kampung. Kabupaten Sorong dengan luas wilayah 13.603 km persegi yang terbagi dalam wilayah daratan seluas 8.457 km persegi dan wilayah lautan seluas 5.146 km persegi. Kita berada di atas tanah dan daerah yang subur dan kaya akan sumber daya yang ada di dalamnya. Jumlah penduduk di Kabupaten Sorong sebanyak 142.165 jiwa yang tersebar di 33 distrik, 26 kelurahan, dan 247 kampung. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, ini menjadi modal dasar bagi Kabupaten Sorong untuk membangun. Topografi alam berupa pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah, semuanya melengkapi kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Sorong. Semua modal dasar yang telah dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Sorong ini rasanya akan sia-sia jika tidak ditunjang oleh visi dan misi pencapaian cita-cita, juga tekad kuat dari pemangku kebijakan. Dan inilah hasil pencapaian pemerintah Kabupaten Sorong di bawah kepemimpinan Dr. Stefanus Malak, MSI, yang didasari atas visi dan misi Kabupaten Sorong. Pencapaian pembangunan di beberapa sektor telah diraih dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pada periode pembangunan 2007-2012 yang lalu. Bahkan, apa yang belum dicapai di periode 5 tahun yang lalu, kini harus dicapai dengan kerja keras dan tekad bersama dari semua pemangku kebijakan dan masyarakat Kabupaten Sorong. Di sektor kesehatan, terus diupayakan tersedianya prasarana dan sarana kesehatan yang memadai. Sedikit demi sedikit, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan ini telah dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Saat ini, pemerintah Kabupaten Sorong tidak tinggal diam. Hal ini terbukti telah dibangunnya Puskesmas 18 unit, Pustu 17 unit, dan juga tersedia Balai Pengobatan 88 unit. Terdapat juga Posyandu 98 unit,
rumah sakit 1 unit yaitu RSUD tipe B. Pembangunan 1 unit rumah sakit yang modern skala regional dan internasional terus dalam pembangunan hingga saat ini. Bahkan ketersediaan tenaga medis dari tahun ke tahun pun terus ditingkatkan, seperti tenaga-tenaga dokter ahli dan spesialis, serta penempatan tenaga-tenaga medis hingga ke daerah-daerah pelosok terpencil. Di sektor pendidikan, banyak pencapaian di bidang pendidikan 5 tahun yang lalu telah dirasakan pula oleh masyarakat Kabupaten Sorong, dan sedikit demi sedikit telah menjawab kebutuhan masyarakat. Hampir di semua wilayah Kabupaten Sorong, sampai yang terpencil sekalipun, telah ada pemerataan di bidang pendidikan ini, mulai dari jenjang pendidikan terendah, TK sampai SMA. Bahkan melalui dana otsus dan BOS di Kabupaten Sorong, kini para murid yang belajar di SD dan SMP tidak lagi dipusingkan dengan biaya sekolah dan lain-lain. Fasilitas sekolah terus ditingkatkan, tenaga guru dan kesejahteraannya pun ditingkatkan. Berbagai perguruan tinggi pun sesuai bidang ilmu kini mulai didirikan di Kabupaten Sorong. Salah satunya Fakultas Kedokteran yang didirikan tahun 2014 yang lalu, yang merupakan kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Sorong dengan Universitas Indonesia dan Universitas Negeri Papua (UNIPA). Bahkan, kini tengah disediakan lahan untuk pembangunan gedung politeknik yang merupakan kerjasama pemerintah Kabupaten Sorong dengan Institut Teknologi Bandung. Di sektor perhubungan, wilayah Kabupaten Sorong yang cukup luas dan hampir sebagian besarnya merupakan daratan, sehingga sistem transportasi dan perhubungan darat menjadi sarana dan alat interaksi yang memiliki peran sangat penting. Jalan misalnya, hampir semua daerah-daerah terpencil di Kabupaten Sorong telah mudah ditempuh oleh karena akses jalan yang cukup baik. Jalan negara yang merupakan penghubung antar kabupaten kota, sebanyak 33% panjang jalan negara ini permukaannya telah diaspal. Jalan provinsi adalah urat nadi perekonomian di Kabupaten Sorong, dan jalan provinsi ini 94% permukaannya sudah diaspal. Jalan provinsi ini merupakan akses utama dalam menghubungkan ibu kota distrik dengan ibu kota Kabupaten Sorong. Jalan kabupaten, untuk jalan ini yang menghubungkan antara unit lingkungan satu ke unit lingkungan lainnya, penghubung antar kampung menuju pusat distrik, dan jenis pengerasannya berupa hotmik, sertu, dan cor atau jalan lingkungan. Dan jalan kabupaten ini 4,33%-nya dalam kondisi baik. Saat ini, Kabupaten Sorong memang belum memiliki terminal yang digunakan untuk menentukan trayek dan rute angkutan, baik secara mikro dan makro. Terminal Kabupaten Sorong sendiri masih dalam tahap pembangunan yang berada di kilometer 23. Di bidang perhubungan laut, Kabupaten Sorong boleh berbangga karena telah memiliki dermaga yang sangat layak untuk menunjang transportasi laut dan kegiatannya. Konsep pengembangan pelabuhan yang terintegrasi dengan pengembangan industri, dan saat ini telah ditetapkan sebagai kawasan pengembangan pelabuhan berskala internasional yang memudahkan ekspor maupun impor barang dari dan luar negeri. Di bidang perhubungan udara, pemerintah daerah Kabupaten Sorong kini tengah mengerjakan pembangunan sebuah bandar udara bertaraf internasional yang terletak di distrik Segun. Dalam sektor ekonomi, perlahan tapi pasti, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sorong dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Hal ini terbukti dari menggeliatnya pembangunan di semua sektor yang menandakan adanya perkembangan pembangunan yang cukup tinggi. Sementara jasa perbankan yang mendukung dunia ekonomi pun di Kabupaten Sorong terus berkembang.
Kini telah ada 4 bank nasional besar serta 3 bank swasta nasional. Kesemuanya perbankan ini menopang sentra ekonomi di Kabupaten Sorong. Sektor sumber daya energi. Ternyata, Kabupaten Sorong memiliki 6 unit pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas terpasang 292 kW, kemampuan mesin 232 kW, dan beban puncak 185 kW. Energi kelistrikan ini sangat penting karena menjadi kebutuhan yang sangat serius, mengingat pertumbuhan industrialisasi yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Hal ini dibutuhkan energi pembangkit listrik yang berskala besar untuk menunjang kegiatan investasi yang sangat menjanjikan di Kabupaten Sorong. Dalam dunia investasi, Kabupaten Sorong yang merupakan pintu masuk bagi Papua Barat memiliki sumber daya alam yang sangat besar, serta memiliki posisi strategis dalam mendorong percepatan pembangunan di tanah Papua. Sektor pertambangan misalnya, Kabupaten Sorong menyimpan kekayaan hasil tambang, di mana beberapa di antaranya telah dieksplorasi seperti minyak bumi dan gas bumi yang dilakukan oleh Pertamina dan PetroChina. Selain minyak bumi dan gas bumi, ada pula potensi galian seperti pasir, tanah urung, batu gunung, batu kali, kerikil dan koral, dan galian sertu. Sektor pertambangan ini merupakan salah satu sektor penting dalam menggerakkan perekonomian penyumbang pendapatan asli daerah di Kabupaten Sorong. Di sektor pertanian, tanaman komoditi pangan dan hortikultura sangat cocok dikembangkan di Kabupaten Sorong. Struktur tanah yang rendah dan datar membuat sektor pertanian menjadi sektor masa depan yang sangat menjanjikan dan berinvestasi serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Sementara di sektor peternakan, tensi besar masyarakat dalam memanfaatkan luas wilayah dan potensi lahan yang ada di Kabupaten Sorong ternyata banyak mendatangkan keuntungan positif. Peternakan sapi potong yang banyak menjadi sentra penyuplai daging sapi di Sorong Raya. Selain itu, peternakan kambing potong dan kambing PE. Peternakan ayam juga menjadi peternakan unggulan. Selain itu juga peternakan itik dan babi maju pesat di Kabupaten Sorong. Sementara di sektor perkebunan, saat ini yang menjadi primadona utama dalam menggerakkan sektor perekonomian masyarakat yang cocok sekali dengan kondisi iklim dan bentangan alam yang sangat menjanjikan dalam melaksanakan kegiatan perkebunan dalam skala luas adalah kelapa sawit dan sagu. Sagu merupakan tanaman penghasil karbohidrat potensial yang belum dibudidayakan secara intensif sampai saat ini. Tanaman tersebut dapat menghasilkan pati sagu sekitar 250 hingga 900 kg pati kering per batangnya. Keunggulan tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan dengan memberikan perhatian lebih kepada tanaman sagu. Sagu sebagai bahan pangan dapat diolah dalam berbagai macam bentuk bahan pangan, bukan saja yang dibuat oleh masyarakat yang dikenal dengan nama papeda dan kue kering, tetapi dapat juga dibuat dalam bentuk mie atau bihun. Tetapi lebih dari itu pula dapat diproses menjadi gula sagu atau gula glukosa dan bahan-bahan lainnya.
Di Kabupaten Sorong, potensi sagu tersebar di semua distrik. Kondisi daerah dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun sangat baik untuk pertumbuhan tanaman sagu. Ini berarti merupakan peluang sangat baik untuk menjadi perhatian agar dapat dikembangkan menjadi komoditi pangan yang berbasis lokal. Pemerintah Kabupaten Sorong mempunyai perhatian terhadap tanaman tersebut dengan memberikan pelatihan-pelatihan pengolahan sagu kepada masyarakat, bahkan juga melakukan pengembangan lahan sagu dengan memperhatikan kondisi tempat tumbuh yang telah dimulai pada tahun 2014 seluas 30 hektar dan tahun ini dilanjutkan lagi seluas 30 hektar. Sementara pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mulai tahun 2013 melakukan penataan dusun-dusun sagu dan Kabupaten Sorong pada tahun tersebut mendapat alokasi kegiatan untuk penataan seluas 300 hektar dan pengembangan 100 hektar dan pada tahun 2014 mendapat kegiatan penataan dusun sagu 100 hektar. Pemerintah Kabupaten Sorong juga mengajak pihak investor seperti kelapa sawit untuk melakukan binaan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kebun kelapa sawit melalui kegiatan CSR, Corporate Social Responsibility. Memperhatikan karunia Tuhan tanaman sagu yang tumbuh subur di tanah Papua perlu mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta karena tidak dapat dipungkiri bahwa tanaman sagu ini dapat menghidupi jutaan umat manusia. Untuk sektor kawasan industri arar, Kabupaten Sorong yang secara geografis terletak di kepala burung Provinsi Papua Barat sehingga menjadi pintu masuk melalui laut ke dan dari Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua sehingga dengan letak tersebut memberikan peluang untuk dapat mendorong berkembangnya sektor-sektor lain di Kabupaten Sorong. Untuk mendorong berkembangnya pembangunan khususnya di Kabupaten Sorong dan Provinsi Papua Barat pada umumnya, maka pemerintah Kabupaten Sorong di dalam tata ruang wilayah telah menyediakan lahan untuk kawasan industri arar. Di kawasan industri arar telah terbangun pelabuhan yang digunakan untuk mensuplai barang melalui pelabuhan tersebut. Di kawasan tersebut, selain telah dibangun pelabuhan bongkar muat barang dan dermaga feri oleh pemerintah, juga telah terbangun kegiatan lain seperti tempat penyediaan semen curah dari semen Gresik dan aspal curah yang berasal dari Makassar. Untuk mendorong percepatan di kawasan industri arar, maka ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sorong, sehingga dalam waktu dekat ini akan terbangun tangki timbun CPO kelapa sawit yang dibangun oleh pihak kelapa sawit. Tempat yang fleksibel untuk aktivitas di sekitar kawasan industri dapat merupakan peluang yang sangat baik bagi sektor swasta karena pembangunan yang sedang giat-giatnya dan gencar dilakukan di tanah Papua memberikan kesempatan kepada pihak-pihak investor untuk mau melakukan investasi di kawasan industri arar. Apalagi di sekitar kawasan industri juga terbangun pembangkit listrik tenaga gas PLTG sehingga dapat mensuplai listrik yang dibutuhkan di kawasan industri tersebut. Lahan yang tersedia di kawasan industri cukup luas dan telah disiapkan jalan penghubung 2 jalur ke arah kawasan. Jadi, merupakan akses yang sangat baik untuk mengangkut barang dengan kendaraan besar melalui pelabuhan yang ada di kawasan industri arar. Jalan-jalan khusus yang sedang dibangun pemerintah kabupaten diharapkan tidak mengganggu aktivitas masyarakat pada jalan yang biasa digunakan oleh masyarakat. Di sektor perikanan, sekalipun Kabupaten Sorong tidak memiliki luas laut seperti luas daratan, tetapi sektor perikanan pun mendapat perhatian serius untuk pemangku kebijakan. Kabupaten Sorong yang memiliki 8.748 km persegi luas laut dan panjang garis pantai 444,84 km persegi, menyimpan kekayaan perikanan yang sangat besar, baik perikanan laut maupun perikanan darat.
Komoditi rumput laut bisa menjadi komoditi unggulan karena 3 tahun terakhir ini menjadi 105,7% dengan nilai rata-rata per tahunnya adalah 4.300.666.667. Di sektor pariwisata, Kabupaten Sorong yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik di sebelah utara menjadikan wisata bahari menjadi prioritas utamanya. Saat ini, pemerintah daerah Kabupaten Sorong tengah bergiat mendesain Pantai Makbon yang terletak di Teluk Makbon sebagai kawasan wisata. Masih banyak objek-objek wisata yang tersebar di Kabupaten Sorong dan untuk mencapainya tidaklah susah karena hampir semua tempat wisata ini terakses dengan mudah ke pusat kota, yaitu Aimas. Di sektor keagamaan, pemerintah Kabupaten Sorong selalu ikut aktif dalam menunjang kegiatan-kegiatan rohanian. Setiap tahunnya mengirimkan hamba-hamba Tuhan, para pendeta ke Israel dan mengirimkan para ustadz ke Tanah Suci di Mekah. Demikianlah geliat pembangunan dan pencapaian hasil-hasil pembangunan berupa kerjasama dan kerja keras pemerintah Kabupaten Sorong dan seluruh masyarakat Kabupaten Sorong di bawah kepemimpinan Dr. Andes Stefanus Malak MSI. Untuk segala sesuatunya di dunia ini ada masanya dan tak ada sesuatu yang tak bisa diraih atau terlalu sulit jika kita bersatu, bersama-sama bergandengan tangan, apalagi untuk mencapai cita-cita yang mulia. Mari kita bangun daerah tercinta bersama, Kabupaten Masa Depan Harapan Semua Insan, Kabupaten Sorong, agar maju sehingga terwujud tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Woboksi.